Nah, Lae kita atau saudara kita ini yang akan memberikan kesaksian dalam pelayanan di kesempatan hari ini, seorang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena kemanapun dia melangkah, sejauh yang saya kenal sampai detik ini, di dalam semua aktivitas kehidupannya, dia menjadi seorang yang sangat profesional, namun terlepas daripada semuanya itu, dia selalu bisa hadir dengan memuliakan nama Tuhan, karena dia begitu menyadari kebaikan Tuhanlah yang bisa membuat dia sampai saat ini bekerja keras dalam kehidupannya, meraih cita-citanya, sampai berada di posisi yang begitu baik sekarang ini, dengan segala perjuangan, dengan segala hal, situasi, tantangan dan rintangan yang Tuhan bentuk dalam kehidupannya, sehingga dia dapat memberikan kesaksiannya bagi kita. Saat ini, dia juga aktif menjadi seorang MC profesional, menjadi seorang presenter di televisi, pernah menjadi seorang penyiar radio, masih aktif juga untuk mengajar kegiatan public speaking di banyak kesempatan dan di banyak tempat, seperti pelatihan-pelatihan untuk di perusahaan swasta, di pemerintahan, di universitas, bahkan juga membuka lembaga pendidikan untuk public speaking bagi banyak orang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Talenta yang dimilikinya begitu luar biasa. Nah, sekarang tadi setelah potong kue, boleh sambil santai nggak apa-apa, sambil makan kuenya juga nggak apa-apa. Yang di rumah sambil menyaksikan dari live streaming maupun dari Zoom juga bisa menyaksikan ya. Tentunya di lain kesempatan kita berharap dapat bertegur sapa. Dan saya yakin dan percaya juga nanti apapun yang akan disaksikan kiranya dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terlebih penting juga adalah hati seorang saudara kita yang akan memberikan kesaksiannya juga memiliki hati yang begitu luar biasa. Karena dia memiliki hati juga untuk mau melayani bangsa dan negara dalam skala yang lebih besar kelak pada saatnya tiba nanti. Untuk itu tetap kita akan dukung dalam doa. Kita akan support untuk semua yang direncanakannya, sehingga apapun yang di dalam kegiatannya menjadi aktivitasnya, semuanya kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Coki Sitohang. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Lae, terima kasih. Bapak Nande, sekali lagi, Coki Sitohang. Terima kasih Lae. Apa saya nggak terlalu menonjol di sini ya? Nggak apa-apa ya, Bapak Nambe, nggak apa-apa ya. Sebelum saya berkata-kata, bersaksi, saya mau sampaikan bahwa kami sekeluarga selalu taat protokol kesehatan. Kami sudah divaksinasi 2 kali plus boosternya 2 kali juga. Dan sudah antigen, hasilnya adalah kami negatif dari SARS-CoV-19. Untuk itu kami mohon izin, bolehkah saya melepas masker? Boleh. Bapak Nambe tetap pakai masker saja supaya saling menjaga ya. Ya. Terima kasih sambutannya, terima kasih. Suatu kehormatan boleh ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan yang hebat, dahsyat, ajaib, dan penuh kuasanya. Terima kasih saya kepada, kami manggilnya Bapak Sintua atau ada sebutan lain? Pertua. Yang mana yang kami hormati ini? Bapak Pertua, di mana beliau? Oh iya, berdua lah tadi sudah kami jumpai di belakang. Terima kasih sekali lagi untuk undangannya. Saya bersyukur sekali, terima kasih Bapak Pertua. Meskipun ini panggabean juga satu, amang ya, horas mamang. Ya, majua-jua. Kemudian terima kasih kepada layak kami, Christian Panggabean yang sudah bantu koordinasi dengan begitu baik sehingga saya bisa melayani orang-orang tua kita di sini. Ya, selamat ya, terima kasih lah ya. Ini adalah ulang tahun ke-7 dari Saitun, Klasis, Bekasi dan Denpasar. Dan saya dengar informasinya bahwa ini juga disiarkan di kota-kota lain termasuk di Denpasar. Shalom, majua-jua. Selamat hari jadi yang ke-7 untuk persekutuan doa yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Nambe sekalian. Nama saya Coki Sitohang, saya datang dari, barusan sih dari Jakarta, tapi kami meskipun darahnya darah Batak Toba,
nenek moyang kami tinggal di desa Mogang, Samosir, Sumatera Utara, tapi kami lahir di Jawa Barat. Kami lahirnya di kota Bandung, Bapak Nambe. Lahir di kota Bandung 39 tahun yang lalu. Puji Tuhan dalam keadaan sehat sempurna, meskipun dalam keluarga kami selalu banyak pergumulan, selalu ada tantangan. Tapi di kemudian hari saya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan tantangan itu terjadi untuk kebaikan kami semua. Supaya kami juga bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Mungkin saja Bapak Nambe pernah mendengar kesaksian hidup saya dari YouTube misalnya, atau yang baru-baru ini sedang viral dari acara podcast Daniel Tetangga Kamu. Di situ saya juga ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jadi tujuan kami datang kemari adalah untuk menceritakan kebaikan Tuhan, bukan untuk menonjol-nonjolkan diri. Sama sekali enggak ada maksud seperti itu. Enggak berani juga aku, karena kami tahu siapa kami. Tapi meskipun kami kecil, Tuhan memandang kami anaknya. Bukankah itu satu ungkapan istimewa ya, Bapak Nambe? Kita ini anaknya. Rupanya identitas kita ini adalah anak raja. Wah, ini benar-benar menjadi kekuatan buat saya. Jadi mohon izin saya untuk menyampaikan singkat dalam waktu yang terbatas 30 menit saja, bagaimana Tuhan menolong keluarga saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, Bapak Ibu, di kota Bandung. Pada saat saya dilahirkan, kondisi ekonomi keluarga kami sama sekali tidak mendukung untuk kami bisa tumbuh kembang secara wajar. Contohnya, papa saya selama hidupnya 23 tahun saya mengenal beliau tidak punya pekerjaan tetap. Jadi selalu berjuang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, selalu bergumul untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak alasan sih kenapa dia bisa begitu. Misalnya sekolahnya nggak selesai dulu. Waktu masa mudanya dia banyak menghabiskan waktu dengan katakanlah bersenang-senang dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tapi itulah bapakku yang kukasihi. Jadi waktu saya tumbuh sebagai seorang anak, di rumah kami selalu kami saksikan bapak ibu saya bertengkar. Selalu ngomonginnya tentang makanan di rumah. Jadi kalau nggak ada makanan di meja makan itu, mama saya menuntut. Dan menurut saya wajar dia menuntut. Karena dia minta bapak saya untuk menyediakan makanan. Sebagaimana normalnya kepala keluarga menjadi tulang punggung ekonomi. Tapi bapak saya juga nggak bisa cari pekerjaan gitu loh. Ribut terus tiap hari. Di rumah kami banyak UFO. Unidentified flying object. Unidentified flying object. Itu piring-piring yang kayak UFO di rumah dari ujung ke ujung, Bapak. Waktu kecil aku saksikan itu, ada UFO dari mana ini? Oh, mendarat lagi yang baru. Karena papa mama tengkar terus soal ekonomi. Lahirlah adik kami yang kedua, lahirlah adik kami yang ketiga, juga nggak banyak berubah. Sekali lagi saya berusaha mengerti. Papa saya dituntut, tapi kemampuannya terbatas. Mama saya nuntut karena minta haknya. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak mau berpihak pada salah satu dari mereka karena aku adalah anaknya. Aku mengasihi mereka berdua. Itu latar belakangnya ya, supaya Bapak Nambe bisa mengenal saya gitu. Kenapa kok saya bercerita begini? Harus tahu dulu latar belakangnya kenapa. Kami sekolah, pembiayaannya boleh dibilang 10% atau 20% dari mama. Karena mamaku punya usaha buka jahitan rumahan dan bisa menggunting rambut. Jadi beliau punya kemampuan untuk menggunting rambut orang. Tapi berapalah yang dia hasilkan dari sana, tapi kami bisa sekolah. Sampai selesai SMA, bahkan waktu itu kami masih sempat kuliah. Karena mama menjual asetnya. Tapi kenapa dibilang 20%? Karena 80%-nya dibantu sama keluarga Sitohang. Dibantu sama bapak uda saya yang sudah punya pekerjaan baik,
secara ekonomi sudah lebih mapan begitu. Dan bapak saya nggak malu-malu. Dia datang sama adiknya, dia bilang, nama adiknya Sabar. Bar, mintalah dulu uang buat si Coki. Belum dia bayar sekolah itu. Saya menirukan saja, karena ini ceritanya papa saya almarhum dan ceritanya bapak udah saya Sabar. Mintalah dulu, lebihkanlah dulu sedikit. Sayanya justru yang merasa malu sama bapak udah saya. Setiap kali ketemu kayaknya, aduh ini yang biayain sekolah gue nih. Saya harus benar-benar belajar nih. Terus kalau saya nggak nunjukin prestasi, malunya juga saya. Dan memang saya nggak berprestasi di sekolah. Satu-satunya rankingku yang terbaik adalah ranking 9 dari 10. Memang betul itulah kenyataannya. Memang betul lah. Aku lagi bersaksi ya Bapak Nambe. Betul begitulah. Ya paling bagus aku bahasa Indonesia, mata pelajaranku, Penjaskes. Karena memang aku suka olahraga. Bahasa Indonesia udah kelihatan lah ya hari-hari ini kalau ngomong pasti pakai bahasa Indonesianya cukup rapi gitu ya. Itu lebih kepada bakat kayaknya. Malunya saya ini karena dibiayai bukan oleh orang tua kandung. Tapi nggak apa-apa. Toh kami bisa berlanjut kehidupannya. Yang saya mau sampaikan lagi kepada Bapak Nambe semua, bagaimana Tuhan menolong keluarga kami adalah ketika adik kami yang paling kecil namanya Citra lahir pada tahun 1996. Citra ini lahir dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti kita pada umumnya yang sehat seperti ini. Karena waktu ada dalam kandungan ibuku, dokter sudah melihat ada kejanggalan di kandungannya. Jadi dokter bilang, Bu, ibu ini kan sudah bertambah umurnya. Waktu itu mamiku hamil Citra itu umurnya udah lebih dari 40. Agak berisiko lah. Lalu dokter bilang, ini anak kalau lahir pun nanti, bahasa dokter ya, ada kecacatannya. Katanya begitu. Dia akan berkebutuhan khusus. Saya nggak tahu ya isi hati mama saya bagaimana sedihnya. Tapi mama saya tegar. Bahkan waktu dokter yang sudah membantu saya waktu saya lahir. Dan kemudian waktu Citra mau lahir, adikku yang ketiga namanya Citra. Waktu dia mau lahir, dokter ini juga yang sama yang akan membantu kami. Jadi dokter ini tahu kondisi keuangan keluarga kami. Sampai dokter bilang begini, Bu, kalau ibu nggak mau melahirkan anak ini nggak apa-apa, saya ngerti katanya. Waduh, ini cerita dari ibu saya. Tapi Bapak Nambe tahu apa jawaban ibu saya? Dia bilang begini, Dok, ini bukan anak saya. Kaget dokternya. Masalah apa lagi nih di tengah keluarga nih? Kok ngomongnya bukan anak saya? Dilanjutkanlah sama mama saya. Ini anaknya Tuhan. Oh, dokternya belajar dari sana. Ternyata setiap jiwa benih yang ada dalam rahim ibu adalah jiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Singkat cerita, Citra lahir dengan kondisi jantungnya bocor di beberapa bilik jantungnya. Kemudian dia terlahir sebagai anak dengan sindroma Down atau Down syndrome. Pastilah orang tuaku ada kecil hati sedikit lah. Tapi yang membuat saya salut adalah papa mama saya menerima keberadaan Citra. Kami pun kakak-kakaknya, saya terutama, saya nggak pernah ada perasaan menolak adik saya. Tuhan tahu hati saya. Saya sayang banget sama Citra. Saya peluk dia, saya ciumi dia, saya bawa dia keluar rumah. Saya tunjukkan kepada teman-teman saya tanpa ada sedikit pun perasaan bahwa adik saya ini beda gitu. Entah dari mana kekuatan itu, tapi saya percaya Tuhanlah yang menaruh hati supaya saya bisa mengasihi adik saya. Bapak Nambe bayangkan itu, keadaan ekonomi kami terganggu perlu puluhan tahun, di tengah keluarga kami ada anak berkebutuhan khusus. Kita sama-sama sepakat bahwa keadaan kami tidak mudah, setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi sekali lagi Tuhan menolong. Dan dia maha mengasihi kami. Dia ulurkan tangannya. Ketika Citra tidak mampu, kami sejujurnya tidak mampu untuk mengoperasi jantungnya, maka yang ada hanya kuasa doa. Mama saya terlebih utamanya sebagai tiang doa. Setiap hari dia mendoakan Citra.
Dia katakan kepada Citra bahwa engkau anak yang berharga, Tuhan mengasihimu, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan jamah. Dan doa itu dijawab Tuhan, karena memang Tuhan tidak kekurangan pendengaran Bapak Ibu. Suatu ketika kami punya uang sedikit untuk memeriksakan kondisi jantungnya Citra, ketika dibacakan hasil pemotretannya, semua yang dulu pernah bocor itu tidak ada lagi kebocoran dan tertambal secara utuh. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena nggak ada tangan manusia masuk ke sana. Karena nggak ada namanya obat, karena nggak ada namanya pisau operasi, karena kami tidak mampu melakukan itu. Tapi tangan Tuhanlah yang menjamah Citra, sehingga dia bisa lahir dan tumbuh kembang secara lebih baik, lebih baik, lebih baik setiap hari. Saya juga terkagum-kagum. Kami pun sampai hari ini, adikku Citra umurnya udah hampir 27 tahun hari ini, dalam kondisi yang sehat sempurna. Down syndrome-nya masih, karena itu sindroma Down, karena kromosom yang berbeda. Tapi tidak menjadikan dia kemudian tidak bisa dipakai Tuhan Bapak Ibu. Citra ajaib dan dahsyat dipakai Tuhan. Suatu ketika, hari Minggu saya pulang ke Bandung. Kami waktu itu beribadah di Gereja Kristen Indonesia, di cabang Jalan Pasteur di kota Bandung. Ada yang mengangguk-ngangguk berarti tahu itu, di kota Bandung ada yang namanya Pasteur. Persis seperti ini deretan mejanya, ulangi kursinya, persis seperti ini, dan ini mimbar gereja. Di sini hamba Tuhan melayani. Hari Minggu itu kira-kira tahun 2004, karena papaku meninggal 2003. Papi saya 2003 umur 49 tahun meninggal dunia. Mudah sekali ya. Hari ini kalau beliau masih ada umurnya 66. Kelahiran 54 bapak saya. Jadi saya ingat persis papaku udah gak ada saat itu. Tahun 2004 kira-kira, Nambe. Kami ibadah sore, lalu kami duduklah di kursi panjang seperti ini. Saya duduk paling ujung, seperti bapak ini paling ujung. Lalu di samping saya mama, di samping saya Cheryl, adik saya yang nomor 2. Di samping yang ujung, dekat jalan ini adalah Citra, adik saya. Ini hari Minggu terjadi. Ketika selesai doa berkat, hamba Tuhan bilang begini, silakan bersaat teduh. Jadi kami bersaat teduh. Begitu saya amin, saya melihat ke arah kanan, ekor mata saya terlihat adik saya Citra keluar dari barisan, berarti barisan yang paling ujung ini Bapak. Dia keluar langsung ke karpet merah ini, dia terus jalan ke pintu luar sendiri. Anak Down syndrome, lucu sekali. Dia nggak pernah ganggu orang, nggak pernah dia datang bikin rusak apa, nggak pernah. Anaknya memang baik, dia kalem. Keluarlah dia duluan, lalu mama saya bereaksi, dia mau bilang, Citra gitu. Tapi saya tahan, saya bilang, mah biarin aja nggak apa-apa. Lalu kami perhatikan kemananya Citra ini jalan. Ke belakang, rupanya dia jalan terus ke barisan belakang. Persis dekat pintu. Aduh, mirip pula ini gereja ini dengan gereja kami waktu masih kecil di sana. Persis di bangku paling belakang itu ada seorang pria, masih muda kelihatannya, tinggi, besar, kulitnya hitam. Sepertinya saudara kita antara dari Papua atau dari Patimura, dari Ambon. Dia sedang duduk di ujung kursi kayunya, dia sedang berdoa. Kami perhatikan, waduh, ini jangan-jangan mau diganggu sama Citra. Meskipun Citra gak suka ganggu orang. Tiba-tiba pria ini kami lihat, amin. Dia lihat ke kiri, ada Citra berdiri di sebelah dia. Dengan wajah mongoloid, ciri-ciri anak Down syndrome itu putih, pipinya kenyal, agak-agak gendut sedikit lucu gitu. Putih sekali, terus dia berdiri di sampingnya. Inilah si orang tadi, kaget dia. Begitu dia lihat Citra, dia senyum, Citra senyum sama dia. Saya perhatikan terus dari ujung sana, tiba-tiba dipegangnya bahu pemuda ini sama Citra, dan Citra hanya ngomong begini. Dia hanya ngomong begini. Ya. Karena dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa bilang, kamu kuat ya, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Nggak bisa. Dia hanya ya. Wow. Saya mengingat momen itu pun saya masih berkaca-kaca seperti sekarang. Saya ingat, tunggu dulu apa yang terjadi Tuhan gitu. Tiba-tiba pemuda ini
nangis. Berkaca-kaca kemudian dia nangis. Senyum, nangis, sukacita. Wah, kaget saya. Hah? Tapi pemuda ini nggak ngomong dia. Dia hanya nangis dan ketawa. Setelah itu Citra keluar ke pintu dan menyalami pendeta dan majelis. Saya melihat wajah pemuda itu penuh sukacita dan bertaburan air mata. Pertanyaan saya yang sampai sekarang tidak terjawab. Apa yang Tuhan perbuat lewat adik saya yang kata dunia adik saya nggak bisa berbuat banyak. Yang kata dunia kita ini barang rongsokan. Kita ini nggak sempurna. Jauh, siapa kita? Tapi apa yang diperbuat Citra untuk orang itu, saya percaya hari ini sudah mengubahkan hatinya. Mungkin ya, Bapak Nambe, mungkin dalam skenario saya, pria ini datang ke gereja, mungkin merencanakan masa terakhir dia ke gereja kali, udah kecewa mungkin dalam hidupnya. Lalu dia berdoa, dia dengar firman Tuhan, lalu dia doa di ujung dia bilang begini, Tuhan kalau Engkau masih ada mau menolong hidup saya, peduli sama saya, tolong kirimkan malaikatmu untuk menolong saya. Begitu dia amin, dia ngeliat ada anak unik, nggak seperti kita yang biasa gitu. Dia berkebutuhan khusus, lalu menjamah hatinya. Dan saat itu dia menerima damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melalui adikku. Bapak Nambe, sampai hari ini saya dalam pelayanan saya nggak ngerti ya, apakah ada orang yang dijamah. Ya saya percaya, iman saya bilang pasti ada yang diberkati dong, pasti gitu. Tapi saya nggak tahu apakah bisa perbuatan kami disandingkan dengan apa yang adik saya lakukan ketika mendekat ke pemuda tersebut dan memberikan sentuhan itu. Saya nggak tahu. Di mata Tuhan kita semua berharga. Di mata Tuhan tidak ada produk gagal. Semua adalah produk-produk berhasil dalam rancangan Tuhan. Kita semua sekalipun Bapak Nambe sudah lansia seperti orang tua kami saat ini, tetap Tuhan bisa pakai Bapak dan Ibu menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Dan seharusnya ketika kita mendengar kebenaran ini, kita jangan menyerah dalam hidup. Kita tidak boleh mundur sedikit pun hanya karena kita melihat anak-anak kita kurang tertib di rumah. Hanya karena hidup mereka keluar dari rencana Tuhan. Tapi ingat, mereka tidak pernah keluar dari jangkauan Tuhan. Tuhan masih bisa jangkau mereka. Atau kalau itu yang ada dalam pikiran anak-anaknya Bapak dan Nambe semua, ibu bapak berpikir akulah yang keliru, akulah yang salah sehingga anakku pergi meninggalkan aku mau bertobat tapi kayaknya terlambat. Oh enggak, jangan berpikir itu hanya tipu muslihat iblis supaya enggak ada damai dalam keluarga bapak dan ibu. Tuhan mau keluarga kita bersatu dan teguh, utuh sampai maut memisahkan. Saya percaya lewat kesaksian singkat keluarga kami, sesuatu yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, jarang saya bagikan, hanya kalau Tuhan dorong aja di hati saya. Saya juga berdoa sepanjang jalan, saya juga minta waktu tadi di ruang konsistori untuk berdoa sebentar. Saya hanya minta Roh Kudus, tolong saya, kalau saya mau sampaikan kesaksian hidup saya, yang bagian mana yang Tuhan mau. Jangan semua aku ceritakan, nanti Bapak Nambe pulang jam 12. Artinya masih banyak perbuatan baik yang Tuhan tunjukkan pada keluarga kami sampai hari ini. Bagaimana Dia memberkati kami dan keluarga. Bapak Ibu, kami sudah keluar lama dari krisis moneter. Meskipun ada pandemi saat-saat ini dan kita semua juga terguncang, tapi pikiran kami tetap sama pada Tuhan. Kalau dulu Dia sanggup melepaskan kita, hari ini pun Dia sanggup melepaskan kita dari segala tantangan dan keadaan. Karena Tuhan baik, amat baik, dan sangat-sangat baik pada kita semua.
Bagi Bapak dan Ibu yang masih meragukan kasih setianya, biarlah kesaksian saya hari ini meneguhkan kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah sama kita. Sama cintanya. 2000 tahun yang lalu Yesus mati, bangkit, sampai detik ini sama. Kitanya ini yang suka berubah-berubah. Kitanya yang meragukan, bukan Dia yang meragukan kita. Dan tidak ada satupun perbuatan baik kita yang mampu memberikan tawaran kepada Dia untuk lebih mengasihi kita. Enggak bisa. Kalau kita keluar dari rencananya pun tidak bisa membuat Dia tidak mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Tinggal kitanya yang meresponi kasih Dia dengan benar hari ini. Amin. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan saja. Saya percaya klasis ini diberkati Tuhan. Saya percaya Zaitun terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang penting di masyarakat yang berdampak hidupnya dan terus menjadi contoh dan teladan bagi kami anak-anak muda. Selamat melayani Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Kami belum, iya ini bahu nyanyi Nambe. Langsung sama Nambe gitu, nyanyi dong. Saya ini Ibu, saya bilang sama orang-orang, jangan sekali-sekali nodong orang Batak nyanyi. Karena orang Batak itu kalau nggak dikasih kesempatan nyanyi pun dia menawarkan diri. Susahnya jadi orang kita ini. Apapun yang saya sampaikan lewat kesaksian hidup saya barusan dan yang berikut ini saya mau nyanyikan untuk Tuhan adalah semata-mata untuk kemuliaan bagi namanya. Kita belum kenal ya Lai ya? Belum kenal tapi sudah koordinasi tadi sama Lai Christian ya. Ya selamat melayani Tuhan ya. Lagu yang kupilih hari ini adalah kekagumanku sama Tuhan, hormatku sama Tuhan. Karena Dia baik dan Dia pakai Lai dan saya dan kita semua menjadi alat Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu lagu ini. Lagu lama yang menjadi ekspresi penyembahan kita sama Tuhan. Kita ngomong gini sama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bisa ya Bapak Ibu lagu ini ya? Sama-sama ya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Taranya mulia dan berkuasa. Sama-sama nyanyikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Bapak Ibu, mari kita berdiri sama-sama, kita puji nama Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, oh. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kepada siapa kita kagum? Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk pelayanan ini dan makasih buat kesempatannya. Saya bersyukur. Oke, permintaannya. Ya, oke lah, satu lagi. Duduk dulu Bapak Ibu, duduk dulu. Saya koordinasi dulu ya sebentar ya. Ya, ini karena diminta satu lagi sambil Coki koordinasi dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Kita sambil sekali lagi dong berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang diberkati dengan kesaksian yang sudah disampaikan? Amin, puji Tuhan bahwa sejatinya Bapak Nande, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, dalam usia kita khususnya Bapak Nande yang kami kasihi, yang kami hormati semua, usia yang sudah begitu luar biasa Tuhan berikan, umur yang panjang, kiranya tetap bisa menjadi berkat dimanapun Bapak Nande berada dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, ya dalam lingkup pekerjaan, di dalam lingkungan perumahan, dimanapun ditempatkan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan masih akan terus menyertai, memberkati dan memakai hidup kita dengan talenta kita masing-masing. Jangan pernah menyerah dan tetaplah yakin dalam iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu baik dalam kehidupan kita semua ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi kalau orang Batak tadi sudah dibilang jangan sekali-sekali undang nyanyi, apalagi sampai diminta tambah tadi sama Nande. Nah inilah ya, begitu sudah saling koordinasi seperti ini, berarti jangan harap jam 7 selesai. Minimal jam 10 selesai. Minimal jam 10 selesai. Pak Christian. Ya. Pak Coki kan bisa buka masker. Karena Pak Christian juga orang baru di sini, saya rasa nggak salah buka masker juga. Oh, oke, kalau diizinkan. Boleh diizinkan juga ya? Ya, semua. Ya, karena semua terima kasih. Maaf ya, karena Jadi, harus berkoordinasi kalau kan. Pak Christian Silakan. ini tidak asing juga, presenter senior TVRI Indonesia. Oh, udah pasti Indonesia ya? Iya. Presenter TVRI Indonesia senior. Terima kasih Pertua. Ini dia. Jadi memang ya inilah dia wajah saya, Christian Panggabean. Mungkin sebagian ada yang pernah melihat ataupun belum, tetapi sampai hari ini saya juga masih aktif menjadi presenter berita atau news presenter di TVRI. Ya. Dan dari beberapa wajah Bapak Nande yang masih agak bingung, mungkin bingungnya bukan karena melihat saya, tapi bingungnya karena berpikir. Begitu saya bilang, oh saya presenter di TVRI. Bapak Nande bingungnya bukan karena lihat saya, tapi bingung karena, oh masih ada TVRI itu. Apalagi anak-anak muda, sekarang nontonnya YouTube, Netflix, nggak ada yang salah dengan semua itu ya. Tetapi tentunya dengan talenta yang Tuhan berikan, semua ini kita jalankan dengan sukacita ya, karena kita juga
di luar kegiatan menjadi seorang presenter MC sama dengan saya Coki Sitohang. Sama, kita satu profesi. Bapak. Iya, jadi kami pun juga diberikan talenta oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan juga seperti kegiatan public speaking, seperti itu. Jadi nanti suatu hari juga saya yakin dan percaya kalau diberikan kesempatan lagi, boleh diundang lagi, ya kami juga mungkin bisa nanti membantu memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di GBKP, bisa undang lagi rekan-rekan muda-mudi yang lainnya, gitu ya. Iya, benar. Nah, yang ada di rumah juga tetap masih semangat, yang ada di Zoom dan juga di live streaming, halo semuanya. Ya saya yakin dan percaya semua juga masih menyimak. Gimana tadi suaranya Le Coki bagus? Oh mantap. Sudah bisa masuk dapur rekaman? Atau dapur masak? Dapur rekaman sudah bisa ya? Tapi beruntunglah, puji syukur kepada Tuhan karena Le Coki tadi yang nyanyi lagu rohani begitu bagus. Karena kalau tadi dikasih kesempatan ke saya, lain jadi lagunya. Molo dong nasalah, lain jadinya. Lain. Jadi nggak hikmat acaranya. Untuk itu sekali lagi, Le Coki Sitohang. Mau lihat ya, Le? Maaf sedikit agak butuh waktu tadi karena baru kenal juga dengan keyboardisnya. Tapi bagaimanapun pelayanan beliau pasti dampak buat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Le kita ini. Wah. Udah Tuhan suruh latihan selama ini supaya melayani saya hari ini juga. Jadi rencana hidupnya tuh untuk ketemu saya hari ini. Salah satu. Mainkan lah. Saya pilih lagu ini karena ingat lagi adik kami juga hasil dari mujizat Tuhan, maka mujizat itu nyata menjadi dorongan kami untuk menyampaikan kesaksian lewat pujian ini. Silakan lah. Dengan hati yang menyembah, Bapak Ibu, dengan hati yang menyembah. Setiap kata yang keluar dari lagu kita ini merupakan kekuatan dan hidup. Menceritakan kebaikan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi saya mengajak kita menyanyikan lagu ini dari awal. Untuk yang sedang bergumul, menghadapi tekanan yang berat, nyatakan dengan iman, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna,
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku percaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Amin. Amin. Bapak Ibu, Bapak Nambe nyadar nggak? Kalau hidup Bapak Nambe itu adalah mujizat dari Tuhan. Amin. Sadar nggak kalau kehadiran Bapak dan Ibu adalah mujizat bagi orang lain? Kehadiran kami hari ini saja boleh dibilang mujizat bagi gereja ini. Dan gereja ini sudah berdiri buat kita sebagai tanda-tanda mujizatnya bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tetap semangat, maju terus melayani Tuhan. Salam sehat selalu. Amin. Lae. Sekali lagi yang lebih meriah untuk Coki Sitohang. Ya. Lae, aku izin sampaikan kepada Bapak Nambe. Ya. Bapak Nambe, karena tanggal 24 ini jadwal kami cukup padat. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat lebih dulu. Persis setelah ini kami mohon izin sekali lagi untuk meninggalkan lokasi, dan doa kami tetap menyertai Anda semua. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih untuk pengertiannya. Tetapi 1 menit lagi sebelum saudara yang kita kasih Coki Sitohang meninggalkan tempat ini, ya, kita foto bersama terlebih dahulu sebentar dengan Bapak Pendeta dan juga panitia dan pertua yang terkait. Silakan, boleh naik ke panggung, kita foto bersama sebentar. Nah, untuk nanti yang masih mau mendengar suara emas dari Lay Kita Coki Sitohang bisa beli kaset dan albumnya ya. Nah, silakan Lay di tengah. Nggak usah lah, aku di pinggir aja. Udah biar nanti di tengah. Oh iya. Kalau begini udah nggak perlu, udah tahu kita. Kita udah tahu, biarin aja. Biarin, silakan. Ini khusus untuk pendeta, pertua, dan juga untuk ini dulu, panitia. Ini semua panitia. Oh, kirain semua mendadak jadi panitia. Enggak ya, oke. Berikan senyum terbaik Bapak Nande pada kesempatan malam hari ini. Senyum penuh sukacita dalam berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Gaya bebas boleh sekali lagi, lebih santai. 1, 2, 3. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Lay Coki Sitohang untuk kesaksiannya. Terima kasih. Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Kita kembalikan ke Pertua Jenselin, Panggabean. Jadi